Hai teman-teman, di pagi buta yang masih gelap ini, saya sudah bersiap berangkat dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora menuju ke Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang di tanggal 29 November 2022. Keberangkatan saya kali ini dari Blora bersama Dinas Lingkungan Hidup bertujuan utama untuk belajar di Desa Banyuroto Magelang tentang bagaimana konsep sebuah desa yang telah berhasil menjalankan fungsi sebagai desa problem. Nah, sepanjang perjalanan ini kami disuguhi dengan pemandangan dan eksotik, pemandangan indah khas pegunungan atau dataran tinggi dengan komoditas khas mereka yaitu sayur mayur di sepanjang perjalanan kami. Desa yang terletak di 1200 meter di atas permukaan air laut ini memang cukup eksotik. Terletak di bawah Taman Nasional Gunung Merbabu dan di atas tempat pengamatan atau areal pengamatan Gunung Merapi di Ketepas. Jadi bisa dibayangkan cuacanya cukup sejuk dan nyaman ketika di sana. Selain konservasi, kami juga belajar bagaimana mereka membuat sumur biopori, juga biogas yang berasal dari ternak sapi mereka. Nah, ada yang cukup menarik yang saya amati ketika berada di Desa Banyuroto, sebuah perdes yang mengatur bagaimana tata cara ketika lahan mereka ada hewan peliharaan yang masuk di lahan tersebut. Jadi ada sebuah peraturan desa yang mengatur bahwa setiap ternak yang masuk ke lahan dan terindikasi merusak tanaman, maka dagingnya boleh dimanfaatkan dan halal untuk mereka yang memiliki lahan yang dirusak itu. Wow. Jadi khawatir pasti ya pemilik ayam, dan setelah perdes itu diterapkan maka tidak banyak lagi hewan yang berkeliaran di lahan para petani yang sudah menanamnya. Nah, di desa ini, di desa yang cukup indah ini juga ada perkebunan stroberi yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Banyuroto, juga oleh beberapa orang yang memang memiliki kepribadian, memiliki lahan pribadi ya. Termasuk yang ini adalah cara membuat biopori atau sumur resapan di sepanjang lereng, sehingga itu akan berfungsi untuk tempat penyimpanan air, sekaligus juga bisa digunakan sebagai tempat untuk pembuatan kompos, karena di dalam sumur biopori ini bisa diletakkan bahan-bahan organik yang akan berfungsi sebagai pupuk bagi lahan di sekitar itu. Nah, banyak sekali pelajaran atau ilmu yang kami dapatkan selama di Desa Banyuroto ini. Tidak lupa kami juga didampingi oleh pemangku wilayah, kepala desa, dan tentu dengan warganya yang sangat ramah, sehingga kami betah ketika berada di Desa Banyuroto. Demikian kawan-kawan informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman tentang sebuah desa keren yang berada di Magelang, tepatnya di Kecamatan Sawangan di Desa Banyuroto. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum kami pulang, disempatkan juga untuk memetik buah stroberi segar langsung dari lahan, lalu mampir di pasar sayur dan buah, juga pasar bunga Kopeng, dan tidak lupa wisata kulineran di Purwodadi Grobogan, menikmati nasi koyor. Demikian teman-teman, salam cinta, strong, dan tetap bahagia dari Blora. Dadah, sampai jumpa lagi.